Missing someone without you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga semua sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang teks eksposisi, yaitu mengenai struktur teks dan kebahasaan dari teks eksposisi. Semua sudah siap ya? Baik, sekarang kita mulai ya pembahasannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi yang merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disebut tesis atau pernyataan pendapat. Bagian yang kedua disebut argumentasi, dan bagian yang ketiga disebut penegasan ulang. Maksudnya apa sih struktur-struktur tadi? Ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat merupakan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian ini berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Jadi, pada bagian tesis ini, kalimat-kalimatnya masih berupa kalimat opini atau pendapat dari penulis tersebut. Berikutnya, bagian yang kedua disebut argumentasi. Jadi, argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan yang logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembaca. Jadi, pada bagian yang kedua ini atau argumentasi, nanti kalimat-kalimatnya berupa kalimat fakta. Kalau yang tadi bagian yang pertama atau tesis itu kalimatnya masih berupa kalimat opini atau kalimat pendapat, pada bagian argumentasi nanti kalimatnya berupa kalimat-kalimat fakta. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang bagian yang terakhir atau yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi berupa saran-saran ya. Tujuannya untuk menegaskan pendapat awal tadi. Sampai sini bisa dipahami ya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai kebahasaan dari teks eksposisi. Untuk kebahasaan dari teks eksposisi minimal itu ada 3. Yang pertama istilah, kedua adjektiva atau kata sifat, dan yang ketiga verba atau kata kerja. Sekarang kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu istilah. Nah, istilah itu apa sih? Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat menggunakan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Itu istilah. Sekarang contohnya, misalkan ada istilah pendidikan. Dalam istilah pendidikan itu contoh katanya ada kurikulum, guru, peserta didik, kemudian silabus. Nah, itu contoh dari istilah pendidikan. Bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang lain misalkan ada istilah kesehatan misalnya.
Istilah kesehatan ada kata virus, infeksi, diagnosis, dan masih banyak yang lain. Sampai sini bisa dipahami ya tentang istilah. Berikutnya yang kedua yaitu adjektiva atau kata sifat. Kata sifat atau adjektiva pengertiannya adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu. Misalnya tentang keadaan orang, binatang, atau benda. Nah, contoh dari kata sifat itu seperti apa sih? Kata baik, kemudian tinggi, cantik, rajin, luas, itu contoh dari kata sifat. Sampai sini bisa dipahami ya? Atau yang paling gampang untuk mengetahui kata sifat itu seperti apa, cirinya kata tersebut dapat didahului dengan kata amat, sangat, paling, terlalu, agak, lebih. Nah, itu ciri yang paling gampang. Contohnya tadi, kata tinggi. Kalau bisa diikuti atau didahului dengan kata amat tinggi, sangat tinggi, paling tinggi, terlalu tinggi. Oh, itu berarti kata sifat. Kalau mau ngecek dengan kata yang lain, kata makan, amat makan. Nggak ada kan kata seperti itu? Jadi kata makan itu bukan kata sifat, karena tidak bisa didahului dengan kata amat, sangat, paling, dan tadi yang sudah disebutkan. Selain itu, dapat diikuti kata sekali, benar. Kalau menggunakan kata tinggi tadi, tinggi sekali, tinggi benar, rajin benar, rajin sekali. Berarti kata tersebut merupakan kata sifat. Bandingkan dengan kata makan yang dibuat contoh tadi. Makan sekali, makan benar. Kan tidak ada kata seperti itu. Maka kata makan bukan kata sifat. Lebih jelas ya untuk materi ini. Berikutnya, ciri kebahasaan teks eksposisi yang ketiga yaitu banyak menggunakan kalimat verbal, yaitu kalimat berpredikat verba atau kata kerja. Nah, kalimat verbal ini jenisnya ada dua. Yang pertama, kalimat aktif transitif, dan yang kedua, kalimat aktif intransitif. Terdengar hampir mirip ya, semoga kalian tidak bingung membedakannya. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas satu persatu. Apa sih kalimat aktif transitif dan aktif intransitif? Yang pertama, kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya berupa verba yang memerlukan objek langsung atau dilengkapi dengan objek. Sehingga pola kalimatnya nanti berbentuk SPO atau SPOK. Masih ingat kan istilah SPO, SPOK? Ada subjek, P-nya itu predikat, O objek, dan K keterangan. Nah, kalimat aktif transitif itu dapat diubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Nah, ini salah satu ciri dari kalimat aktif transitif. Jadi, kalimatnya nanti bisa diubah atau dibalik menjadi kalimat pasif karena dilengkapi dengan objek dalam pola kalimatnya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada kalimat, Hinda menyiram tanaman di taman depan rumah. Nah, di situ polanya menjadi SPOK. Hinda sebagai subjek, menyiram sebagai predikat, tanaman itu objek, di taman depan rumah itu keterangan tempat. Nah, karena polanya SPOK, maka kalimat ini disebut kalimat aktif transitif. Sekarang, untuk ngecek itu aktif transitif atau aktif intransitif. Kalau kita ubah menjadi kalimat pasif,
maka kalimat itu kalimat aktif transitif. Kalimat pasif misalkan seperti ini. Tanaman disiram Hinda. Nah, itu kalimat pasif. Maka kalimat tadi disebut kalimat aktif transitif. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang kita berlanjut ke jenis yang kedua, yaitu kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak dilengkapi dengan objek. Nah, kebalikan dari tadi kan kalimat aktif transitif, karena tidak dilengkapi dengan objek, maka pola kalimatnya berbentuk SP, subjek predikat, atau SPK, subjek predikat keterangan, atau bisa juga SPPL, atau subjek predikat pelengkap. Nah, kalau kalimat aktif intransitif itu tidak bisa diubah ke dalam bentuk kalimat pasif karena tidak dilengkapi dengan objek. Contohnya misalkan, Nizar menangis terseduh-seduh. Kata menangis kan tidak bisa diubah menjadi ditangis. Terseduh-seduh itu berarti kalimat intransitif, bukan kalimat transitif. Contoh yang lain misalkan, Presiden berkunjung ke daerah bencana. Di sini polanya presiden itu sebagai subjek, berkunjung itu predikat, ke daerah bencana itu keterangan. Di sini tidak ada objeknya, maka disebut kalimat aktif intransitif. Biasanya kalau kalimat aktif intransitif itu kata kerjanya ada imbuhan ter, kemudian ke, ber, kean, itu yang biasanya menjadi ciri dari kalimat intransitif kalau kalian sulit membedakan aktif transitif dan aktif intransitif. Sampai sini bisa dipahami atau belum? Semoga semua bisa ya. Karena ini mudah, hanya pengulangan dari materi-materi sewaktu kalian SMP atau SD dulu bahkan ya, mengenai subjek, predikat, objek. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita mengenai struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Semoga video ini dapat lebih memudahkan kalian dalam memahami materi tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.